Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Septiana Dewi dengan NIM C2401241002. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin tentang praktikum pertumbuhan yang udah aku lakuin bersama tim. Dimana di sini tuh kita kebagian ikan kembung gepeng dan kita lakuinnya ini di hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025. Sebelum ke langkah kerja, aku mau nyinggung dikit tentang pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Jadi pertumbuhan itu kayak proses bertambahnya ukuran tubuh organisme baik dari sisi panjang, berat, maupun volume. Nah, nantinya itu bakal terjadi karena adanya penambahan jumlah dan juga ukuran selnya. Nah, praktikum yang kita lakuin ini juga ada tujuannya. Tujuannya itu buat kita belajar tentang pertumbuhan panjang, berat, hubungan panjang, dan juga berat, faktor kondisi, sama kita tuh menunggu pola perkembangan populasi ikan sendiri. Langsung aja kita ke prosedurnya. Oke teman-teman, langsung aja ke prosedur praktikum dan juga hasil yang udah aku dapetin bersama tim kelompok. Nah, yang pertama setelah kita udah tiba di lab, kita itu menyiapkan alat dan bahan dan juga sheet data pribadi. Nah, di situ juga setiap praktikan udah disediain 3 ekor ikan kembung gepeng. Nah, dimana kita juga diminta untuk mengisi nama ilmiah, umum, sama lokal. Nama ilmiah dari ikan kembung gepeng sendiri itu Astraliger fauni, terus nama umumnya kembung gepeng, nama lokalnya ikan kembung. Nah, ciri morfologi dari ikan kembung gepeng sendiri itu yang pertama sirip dorsalnya itu keras, terus ada bintik hitamnya di situ. Terus juga mereka memiliki bobot yang lebih besar, terus sirip ekornya itu berbentuk garpu. Nah, setelah kita udah mengidentifikasi nih nama ilmiah dan juga ciri morfologinya, kita diminta untuk data morfometrik ikan. Nah, yang pertama kita itu bakal mengukur bobot ikannya itu berapa. Nah, di sini aku ngedapetin hasil bobot ikannya itu 100 gram ketiga-tiganya. Oke, selanjutnya di sini kita bakal mengukur panjang ikan kembung mulai dari panjang total, panjang cagak, panjang baku, tinggi badan, dan juga lebar bukaan mulut ikan kembung itu sendiri. Nah, untuk mengukur kita ini letakin ikan kembungnya itu di styrofoam, terus setiap sirip dorsal, ventral, sama analnya itu kita tegakin pakai jarum pentul. Nah, kalau udah baru deh kita ukur pakai penggaris. Nah, untuk mengukur panjang total sendiri, di sini nih ini adalah merupakan dokumentasi ikan kembung. Kalau mau mengukur panjang total itu kita dari mulut sampai ke ujung sirip ekornya. Nah, itu di sini aku ngedapetin ikan pertama 19,7, 19,3 untuk ketiganya. Nah, untuk panjang cagak sendiri itu kita ukur mulai dari mulut sampai ke bagian ekor lekukannya yang ini. Itu namanya panjang cagak. Ini aku ngedapetin 3 data, 3 ikan, 17,8 sama 2-nya itu 18 cm. Nah, untuk panjang baku sendiri, kalau panjang baku itu dari mulut sampai sini perbatasan ekor ya. Nah, di sini aku ngedapetin 16,1, 16,7 sama 16,5. Nah, tinggi badannya sendiri itu kan kita udah ngeletakkan di styrofoam. Nah, kita itu lebarin nih sirip dorsalnya sama sirip yang bawah perut, sirip perut sama sirip analnya. Nah, terus kita ukur itu untuk tinggi badan. Tinggi badan itu dari sirip dorsal sama sirip perut. Ini aku dapetin 9,6, 9,8 sama 10 cm. Nah, untuk lebar bukaan mulut sendiri, kita buka ini mulutnya menggunakan pinset. Terus kita sampai maksimalin gitu. Kalau udah maksimal baru kita ukur deh lebar bukaan ikannya ini berapa. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita tahu nih panjang ikannya itu berapa, kita ini ngelakuin pembedahan di ikan buat ngamalin organ dalam. Dengan cara kita itu mencari bagian anusnya dulu, terus kalau udah nih bagian anusnya itu kan di bawah, kalau udah kita potong aja secara vertikal ke atas, terus nanti ini kita potong lagi, kita temuin sampai ada
terasa durinya gitu. Guntingnya terus kita ke kiri untuk membedah lagi, terus ke bawah secara vertikal. Nah, kalau udah kita cari nih organ dalamnya di sini, dimana ini kita diminta untuk mencari gonad, usus, sama lambung. Dan nanti dimana gonad sama lambung itu diawetin. Nah, untuk mengetahui jenis kelamin dari ikan itu tuh dari gonadnya. Biasanya kalau putih itu jantan, terus kalau agak kuning itu betina. Nah, di sini aku ngedapetin 3 ekornya ini betina semua. Terus juga tingkat kematangan gonadnya itu di tingkat 5. Nah, setelah kita tahu nih tingkat kematangan gonad dari ikan-ikan tersebut, ini kan aku ngedapetin di tingkat 5 semua, dimana tingkat 5 ini ovari dan testisnya itu 2/3 itu sampai penuh dalam rongga badannya. Terus warnanya itu agak orange merah muda. Terus pembuluh darah di permukaan testisnya itu warna abu-abu. Terus kalau misalkan kita pegang itu lembut. Nah, biasanya kalau misalkan udah di tingkat 5 itu berarti umurnya itu udah lama, udah tua. Nah, setelah kita tahu gonadnya, di sini kita juga diminta untuk panjang usus, yaitu kita juga pisahin aja nih dari organ lambung sama gonadnya. Terus kita ukur. Di sini aku dapetin panjang usus ikan pertama 81 cm, 64 cm, sama terakhir 84. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu merupakan prosedur praktikum yang udah aku lakuin bersama tim kelompok. Nah, dari praktikum ini kita jadi paham kalau pertumbuhan ikan itu bisa dilihat dari panjang dan juga beratnya, serta dari kondisi gonadnya. Kalau misal gonadnya berwarna oranye muda, itu biasanya ovarium betina, terus nunjukin tingkat kematangannya itu tinggi. Sedangkan kalau misalkan testisnya berwarna abu-abu, umumnya dia tuh nandain udah tua gitu dan udah berada di tingkat paling tinggi. Sementara itu kalau misalkan testisnya masih berwarna keputihan, berarti ikannya tuh masih muda, terus ada di tingkat awal. Oke, sekian. Jadi itu penjelasan singkat mengenai praktikum pertumbuhan ikan, mulai dari cara mengukur panjang dan juga berat, sampai kita melihat kondisi gonadnya itu kayak gimana. Semoga penjelasan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.